Shalom, haleluya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kembali dalam program Memulai Hari bersama Kristus, bersama saya Pendeta Geri Tengker. Dan saya Arti Indira Pardede. Dan biarlah pada pagi hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, juga tokoh-tokoh dalam Alkitab yang bisa menjadi teladan bagi setiap kehidupan kita. Tetapi sebelum kita memulainya, dimanapun saudara berada, mungkin di rumah, dalam perjalanan, mari kita boleh teduhkan hati sejenak, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan hari kami setiap hari. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu. Biarlah kasih-Mu menuntun kami sepanjang hari kami beraktivitas. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa kami yang baik. Amin. Dan hari ini dalam serial yang kelima, belajar dari 12 Rasul atau 12 murid Yesus, kita akan membahas tentang seorang murid yang bernama Rasul Filipus. Dia adalah salah satu dari 12 murid Yesus dan berasal dari Betsaida, kota yang sama dengan Andreas dan Petrus. Dia juga adalah salah satu murid pertama yang dipanggil Yesus. Dan dalam perjalanannya bersama Kristus, Filipus menunjukkan ketulusan hati dalam mencari kebenaran. Salah satu momen penting dalam hidup Filipus adalah ketika ia memperkenalkan Nathanael kepada Yesus dengan berkata, "Mari dan lihatlah." Hal ini bisa kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 46. Dia juga memiliki peran penting dalam pemberitaan Injil setelah kebangkitan Yesus seperti yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 8. Dan dari perjalanan hidup Filipus, kita belajar bagaimana memulai hari bersama Kristus dan menjalani hidup yang penuh makna. Ini adalah 4 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, dengarkan panggilan Tuhan dengan hati yang terbuka. Filipus segera merespon ketika Yesus berkata, "Ikutlah aku." Dalam Yohanes 1 ayat 43. Ia tidak menunda atau meragukan panggilan itu. Sama seperti Filipus, kita juga dipanggil untuk mengikuti Tuhan setiap hari, dimanapun kita berada. Maka saudara, pelajarannya bagi setiap kita adalah awali hari Anda dengan doa dan membaca firman Tuhan, karena panggilannya seringkali datang melalui keheningan hati. Tuhan berbicara ketika kita mendengar. Dalam Ibrani 3 ayat 15 bunyinya, "Hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu." Yang kedua, jadilah saksi Kristus yang aktif. Filipus segera berbagi kabar baik dengan Nathanael, mengundangnya untuk bertemu Yesus. Ia tidak hanya menerima panggilan Tuhan untuk dirinya sendiri, tetapi juga membawa orang lain kepadanya. Jadikan setiap hari bagi kita menjadi sebuah kesempatan untuk menunjukkan kasih Kristus kepada orang lain, baik melalui perkataan maupun tindakan. Dalam 2 Timotius 4 ayat 2 bunyinya, "Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya." Artinya apa? Kita belajar bahwa kesaksian Anda hari ini bisa menjadi awal perjalanan seseorang menuju keselamatan. Ketika Anda menceritakan bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, Anda menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam pekerjaan, bisnis, keluargamu, orang lain yang mendengar mungkin sedang dalam keadaan lemah rohani. Dan ketika dia mendengar kesaksianmu,
imannya dikuatkan, dan pada akhirnya orang itu bisa mengenal lebih dalam lagi siapa Yesus Kristus. Yang ketiga, percaya kepada kuasa Tuhan meskipun situasi tampak mustahil. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, Filipus sempat kebingungan bagaimana makanan akan tersedia. Namun Yesus menunjukkan bahwa bersama Tuhan segala sesuatu mungkin. Mari saudara, dimanapun kita berada, sama-sama bilang tidak ada yang mustahil dalam Yesus. Artinya ketika kita menghadapi tantangan atau kebutuhan yang tampaknya mustahil, serahkan kepada Tuhan. Mulailah hari dengan iman bahwa Dia akan menyediakan apa yang Anda butuhkan. Dalam Lukas 1 ayat 37 bunyinya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya ketika Anda percaya kepada kuasa Tuhan, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang keempat, biarkan Roh Kudus memimpin langkah Anda. Setelah kebangkitan Yesus, Filipus dipimpin oleh Roh Kudus untuk melayani di tempat-tempat yang baru, termasuk ketika ia bertemu sida-sida dari Ethiopia. Kalau saudara nanti setelah mendengar renungan ini, saudara boleh membuka lagi Alkitab yang ada dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Orang-orang dari Ethiopia itu diinjili oleh Filipus sampai pada akhirnya mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Dan kalau saudara melihat, sampai saat ini Ethiopia menjadi salah satu tempat kekristenan mula-mula, di mana mereka menjaga sekali tradisi-tradisi kekristenan sejak awalnya. Tapi ini juga berarti bahwa menggambarkan bagaimana orang seperti Filipus taat kepada bimbingan Roh Kudus dan menjadi alat untuk memberkati orang lain. Maka saudara, mulailah hari dengan menyerahkan rencana Anda kepada Tuhan. Mungkin hari ini ada banyak rencana yang ingin Anda kerjakan dalam pekerjaan, dalam keluarga. Tetapi biarkan Roh Kudus membimbing langkah Anda. Bahkan ketika rencana Tuhan berbeda dari apa yang Anda bayangkan. Di dalam Amsal 3 ayat 5-6 bunyinya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saat Anda dipimpin oleh Roh Kudus, Anda akan selalu berada di jalur yang benar. Saudaraku, memulai hari bersama Kristus berarti membuka hati untuk mendengar panggilannya, menjadi saksi kasih-Nya, mempercayai kuasa-Nya, dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada bimbingan Roh Kudus. Seperti Filipus, kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan dan iman setiap hari. Hari ini, apakah Anda sudah memulai hari bersama Kristus? Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pimpinlah setiap hari kami ya Bapa, dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah setiap hari kami selalu membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah suami kami, istri kami, anak-anak kami, bahkan seluruh keluarga kami. Biar Engkau Tuhan menghampiri mereka juga. Engkau mengasihi mereka dan melindungi mereka semua. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur padamu. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dan saudara, kita sudah merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah seluruh hari ini menjadi hari di mana kita tetap melangkah terus menjadikan firman Tuhan sebagai patokan dan dasar dari setiap tindakan dan perkataan kita.
Dan saya Giri Tengker. Saya Arti Indira Pardede. Jangan lupa untuk selalu memulai hari bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.